keris yang berdiri. Yang pertama, keris itu dibilang sempurna kalau sudah kan begini, terasa. Kenapa kedua keris tersebut dibilang bagus? Yang pertama tadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sebilah keris, yaitu keris yang sejak zaman dahulu hingga sekarang menjadi ageman atau menjadi pakem khususnya masyarakat Indonesia. Namun di sini saya tidak mengulas dapurnya, tidak mengulas pamornya, tidak mengulas bilahnya, akan tetapi saya akan mengulas tentang jenis keris yang berdiri. Yang pertama, keris berdiri karena keseimbangan. Dan yang kedua, keris berdiri karena kodam atau penghuni keris tersebut. Untuk pembahasan yang pertama, keris yang berdiri karena keseimbangan itu dibilang bagus. Karena apa? Karena sebilah keris berbeda dengan sebilah pedang. Karena keris bukan termasuk senjata tajam, akan tetapi keris adalah pelengkap busana adat Jawa, sehingga keris berbeda dengan senjata-senjata tikam lainnya seperti belati atau pedang. Keris yang bagus, selain kita melihat dari bilahnya, dari pamornya, atau dari dapurnya, bahkan melihat dari garapnya, itu juga kita harus menilik dari keseimbangannya. Keris itu dibilang sempurna kalau sudah garapannya bagus, pamornya dan dapurnya dan lain sebagainya, ditambah dengan keseimbangannya, itu bisa dibilang keris bagus, keris istimewa, atau keris yang sudah sempurna. Kenapa keris dibutuhkan keseimbangan? Itu bermakna bahwa kita diharuskan mempunyai keseimbangan hidup. Keris yang seimbang itu tidak hanya bisa berdiri di saat kita menyandarkan keris tersebut di bagian tertentu pada warangkanya, akan tetapi kita bisa melihat dari pegangannya. Contoh begini, ini sama memegang keris. Jika kita pegang begini, terasa berat ujung, itu tandanya keris tersebut tidak seimbang. Karena saya dahulu pernah mempelajari dari seorang sesepuh juga, untuk melihat tantingannya keris yang seimbang itu begini. Hanya begini, kalau ringan dan tidak berat bagian ujung, itu tandanya keris tersebut seimbang dan sudah dipastikan keris tersebut mudah didirikan, disandarkan pada warangkanya. Gitu. Dan untuk yang kedua, yaitu keris yang bisa berdiri tanpa sandaran, bukan trik dan bukan permainan, itu memang asli ada, yaitu kekuatan dari kodam atau penghuni keris tersebut sampai mampu mendirikan bilahnya. Dulu di masa kecil saya pernah melihatnya. Dulu di kampung saya ada seorang sesepuh yang mempunyai sebilah keris. Kerisnya itu tidak panjang, tidak ukuran standar seperti ini, hanya sekilan kerisnya. Waktu itu kerisnya ditaruh di atas meja, tanpa warangka dan tanpa pegangan ini. Lalu tangannya itu digebrakkan atau dipukulkan di atas meja, gini, ngadeg. Nah, itu langsung kerisnya berdiri, spontan. Nah, dalam bahasa Jawa itu ngadeg, yang artinya berdiri sambil dikertak, langsung berdiri. Itu yang saya tahu, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa kedua keris tersebut dibilang bagus? Yang pertama tadi adalah karena keseimbangannya. Sudah pasti keris tersebut secara fisiknya sudah pasti dibilang sempurna atau bagus karena seimbang. Nah, terus yang kedua, selain keseimbangannya, juga bagus kekuatan kodamnya. Nah, itu terbukti bahwa keris tersebut bisa berdiri sendiri tanpa ada alat bantu, tanpa sandaran dan lain sebagainya. Dan tentunya biasanya yang bisa mendirikan keris-keris berkodam yang asli, bisa berdiri sendiri, itu bukan orang sembarangan juga. Tentunya orang yang ahli di bidang spiritual, terutama para sesepuh-sesepuh yang memumpuninya, gitu teman-teman. Jadi kalau keris meskipun bagian pamornya bagus,
bagian gonjonya bagus, bilahnya, garapannya juga bagus, tapi keseimbangannya tidak bagus, belum bisa dikatakan keris bagus karena masih ada kekurangannya. Tapi yang namanya keris kalau sudah garapannya bagus, pamornya bagus, dapurnya bagus, tempatnya juga bagus, itu sudah dipastikan keris tersebut itu keris yang seimbang. Karena para empu-empu pembuat keris sejak zaman dahulu hingga sekarang, nah, itu selain menata pamor, dapur, dan lain sebagainya, juga mengatur dari segi keseimbangannya. Karena buat sahabat-sahabat, tidak sedikit yang menghiraukan keseimbangan keris, hanya memandang dari segi pamor, dapur, dan darabnya. Padahal tidak cuma itu yang membuat keris tersebut bisa dibilang masuk kategori keris bagus, yaitu tadi untuk melengkapinya, yaitu keseimbangannya, sehingga menjadi keris yang sudah benar-benar sempurna. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya hanya berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.